Jadi kita udah nyampe 1000 subscriber dan terima kasih buat kalian yang udah nonton bahkan ninggalin like sampai subscribe di channel ini. Di sini kita bakal bahas beberapa pertanyaan yang emang susah dijawab di short. Jadi kayak pertanyaannya emang terlalu panjang jawabannya, terlalu kompleks atau bahkan jawabannya terlalu pendek dan gitulah. Buat pertanyaan pertama ada pertanyaan dari Misterius Base. Bang, bahas tentang tingkatan ring pada CPU yaitu ring 3, 0, 0, min 1 sampai dan seterusnya. Oke, kita bakal bahas itu. Ini namanya protection ring atau ada nyebut juga protection hierarchical domain. Gampangnya, ini adalah mekanisme keamanan yang dibuat CPU untuk membatasi hak akses setiap software. Semakin kecil angkanya, semakin dalam juga tingkat keamanannya. Pertama, kita bakal pisahin dulu dari 3 sampai dengan 0. Untuk 3 sampai dengan 0 di mana sistem keamanan dikelola seluruhnya sama sistem operasi seperti Windows, Linux, dan lain-lain. Kita bakal masuk ke ring yang paling atas yaitu ring nomor 3. Ini adalah tempat sehari-hari software yang kalian pakai seperti browser, game, atau bahkan Word. Pokoknya software sehari-hari yang biasanya kalian pakai. Aplikasi di sini gak akan bisa langsung berkomunikasi sama hardware. Kalau pengen cetak dokumen atau bahkan minta jatah RAM, mereka harus minta izin dulu ke yang namanya kernel atau ke ring zero dengan cara sistem call. Buat logika sederhananya kayak gini, kalau kalian pakai Word atau bahkan software yang lain, kita diamin aja, mereka gak akan ngelakuin sesuatu itu tanpa ada sistem call. Ingat, ini tuh cuma perumpamaan sederhana karena kalau kalian lihat detail pasti di dalamnya tetap ada yang berjalan. Sekarang kita masuk ada ring 1 sama ring 2. Di sini kita gabungin aja karena mereka sama-sama ngelola driver. Biasanya ring 2 itu dipakai buat driver yang ngurusin input output service kayak driver grafik, multimedia, dan lain-lain. Pokoknya buat peripheral. Kalau buat ring 1 itu lebih dalam lagi. Biasanya mereka kayak device driver. Contohnya kayak file system, network stack, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke perbedaannya. Apa sih yang ngebedain ring 2 sama ring 1 meskipun mereka sama-sama driver? Perbedaannya tentu dari level kritikal setiap drivernya. Biar lebih mudah gini aja. Kalau kalian masuk ke ring 2, contohnya kita gak install driver wifi, maka kita gak bisa pakai wifi, tapi si sistem operasi tetap jalan. Kalau di ring 1 kita hapus driver OS-nya, maka biasanya OS bakal ngehang sampai blue screen, pokoknya gak akan jalan sama sekali. Tapi buat fun fact, di OS modern kayak Windows, Linux, biasanya si ring 2 sama ring 1 itu udah gak ada, bahkan dihilangin. Kayak langsung diloncatin antara ring 3 sampai dengan ring 0. Jadi aksesnya kayak di bypass kayak gitu aja. Sekarang kita masuk ke ring 0 yang namanya kernel. Kita udah pernah bahas ini. Yang jelas buat kernel itu adalah otaknya sistem operasi. Kalau kita ibaratin, dia bisa disebut presiden di sebuah negara yang tugasnya ya buat ngatur-ngatur, kayak dia ngatur berapa RAM yang bisa dipakai oleh sebuah software biar nggak bisa diimbat sama software yang lain. Contoh sederhananya, kalian buka Chrome terus kalian buka Word, maka gimana caranya RAM tetap dipakai sama si Word tanpa dimakan sama si Chrome, kayak gitu. Ini tuh pernah kita bahas juga di video yang ini. Lalu ada pertanyaan ini juga. Ada juga pertanyaan kayak gini. Lanjut bang part 2 dan bahas juga OS. Apakah berjalan di kernel dan kenapa ada program yang bisa berjalan di bawah kernel jika OS sendiri saja ada di kernel? Nah ini nih, kita lanjutin pembahasan yang tadi mengenai ring. Di sini itu ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah OS berjalan di kernel? Karena kita udah mengetahui ring 3 sampai dengan ring 0, kita udah tahu kalau OS itu kesatuan sama kernel. Karena kernel itu otaknya dari operating system. Jadi kalau kalian biarin OS gak ada kernel itu gak mungkin. Dan sebaliknya, kalau kita pakai kernel doang, siapa yang minta request dari user lewat OS-nya? Nah, udah ngerti kan? Buat pertanyaan keduanya, kenapa ada program yang bisa berjalan di bawah kernel? Nah, ini nih yang seru. Ayo kita bahas dari ring min 1 sampai dengan ring min 3. Di sini kita masuk dulu ke ring min 1, yaitu ring yang mengatur hypervisor. Lalu ring min 2, ring yang mengatur sistem manajemen mode atau SMM, dan ada ring 3 yang mengatur manajemen engine. Kita jelasin dulu mengenai hypervisor. Karena cukup pusing, kita tanya ke Mbah Google aja, karena gue juga bingung ngejelasin ke kalian pakai kata-kata. Buat penjelasannya, hypervisor itu perangkat lunak atau lapisan virtualisasi yang memungkinkan suatu komputer fisik atau host menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan dalam kurung tamu atau
virtual machine. Kalau kita baca, jujur, ini tuh kelihatan cukup bingung, tapi kalau kalian pernah pakai virtual machine, entah itu Oracle, VirtualBox, biasanya kita dapat milih tuh OS mana yang kita pakai dan OS mana yang mau kita pakai kedua. Di sana kita bisa ngatur RAM dan lain-lain. Nah, di situ gunanya untuk hypervisor. Tapi kalau kita install langsung yang namanya OS, biasanya ring bin 1 ini dikosongin atau nggak ada sama sekali. Nah, ini yang mengakibatkan kekosongan. Tapi untuk unitnya tetap ada. Namanya itu VT-X buat Intel dan AMD V buat AMD. Sekarang kita masuk ke ring main 2. Di sini tuh biasanya ngatur sistem manajemen mode atau SMM. Biar lebih mudah, intinya ini kode untuk perintah yang tertanam di dalam firmware atau BIOS kalian. Jadi buat ngatur hal-hal sederhana seperti suhu CPU kalian atau power management di CPU kalian. Bahkan buat ngatur seperti mana dulu nih yang dibaca ketika booting di awal. Jadi itu nggak masuk ke operating system yang utama, ingat. Lalu kita masuk ke unit yang paling dalam, yaitu ring min 3 atau management engine. Ini titik yang paling rendah banget. Udah bukan mainannya si operating system. Mereka punya sistem sendiri, kayak kalau di Intel itu ada yang namanya Intel ME dan kalau AMD ada AMD PSP. Ngomongin ini letaknya udah microcontroller, bahkan masih jalan di dalam PC ketika PC kalian dimatiin, tapi dayanya tetap masuk. Buat microcontroller apa kita perlu bahas juga? Soalnya banyak banget dan bakal asik buat bahasannya. Nah, setelah kita tahu dari ring min 1 sampai dengan ring min 3, kita udah tahu kan bahwa ada sistem yang gak disimpan berbarengan sama OS. Makanya buat pertanyaan, kok ada sistem yang berjalan di bawah kernel? Nah, kita udah tahu dari penjelasan tadi. Kalau masih bingung, gini aja. Kalau kalian mau install ulang dan Windows kalian crash, atau kalian beli penyimpanan baru dan pengen install ulang Windows, biasanya kan itu masih kosongan, nggak ada sistem operasi. Nah, di sana kalian bisa tetap masuk ke BIOS buat ngatur instalasi dan lain-lain. Karena emang tempat penyimpanannya aja udah beda. Karena si BIOS ini berbeda dan udah di running duluan sebelum si sistem operasi. Jadi itu jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir karena durasi yang udah lumayan panjang. Pertanyaan terakhir itu, Bang, laptop 1 jutaan tapi gaming. Tapi kita bakal jawab dengan lumayan serius aja. Laptop 1 jutaan buat gaming itu cukup puyeng anjir. Kalau kalian ada saran boleh saranin. Tapi setelah gue cari-cari, lumayan banyak laptop yang bisa dipakai buat gaming, tapi cuman game host doang. Kalian ada saran yang lain? Coba kalian komen deh buat laptop 1 jutaan dan gaming. Gue aja bingung buat ini. Kalau kalian pengen gaming, mending kalian beli PS2 bekas atau enggak PS3 bekas. Harusnya di bawah 1 juta ada yang masih jual sih. Mungkin itu aja pertanyaan yang bisa kita jawab di video ini. Karena waktunya udah mepet banget dan udah panjang. Dan gue ucapin sekali lagi terima kasih banget buat kalian yang udah nonton di channel ini. Bahkan udah subscribe sampai ninggalin like. Dan mungkin buat video ini segitu aja pertanyaan yang kita jawab karena waktunya udah panjang juga. Dan kalau kalian ada pertanyaan lain, gue tahu kalian itu malas ngetik, maka kita ubah aja hashtag buat pertanyaan jadi ini. Dan kalau kalian mau dukung channel ini karena belum dimonet, kalian bisa dukung lewat Saweria ini. Makasih banget. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton, bahkan subscribe dan ninggalin like. Gue ucapin sekali lagi terima kasih. Dadah.